Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan membuat video mengenai simbiosis mutualisme pada lingkungan sekitar. Mari kita menjelajah untuk menemukan simbiosis mutualisme yang ada di lingkungan sekitar. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian sederhana tentang simbiosis mutualisme yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar kita. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk simbiosis mutualisme antara hewan dengan tumbuhan, tumbuhan dengan tumbuhan, serta hewan dengan manusia yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kalian sudah tahu belum simbiosis mutualisme itu apa? Jadi, simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Hubungan ini sangat penting karena membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan hidup makhluk hidup. Melalui penelitian ini, saya berharap dapat meningkatkan pemahaman tentang interaksi makhluk hidup yang ada di sekitar kita dan menunjukkan bahwa konsep IPA dapat dipelajari dari lingkungan terdekat. Penelitian ini menggunakan metode observasi langsung di lingkungan sekitar seperti kebun, halaman rumah, dan lingkungan tempat tinggal. Data dikumpulkan dengan cara mengamati interaksi antara makhluk hidup yang sering dijumpai, kemudian mencatat bentuk hubungan yang terjadi serta manfaat yang diperoleh masing-masing pihak. Objek penelitian meliputi hewan, tumbuhan, dan manusia yang berinteraksi secara alami tanpa perlakuan khusus. Nah, di sini saya menemukan simbiosis mutualisme yaitu kupu-kupu dan bunga. Hubungan mutualisme juga terjadi antara kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mendapatkan nektar untuk memenuhi kebutuhan energinya. Sementara itu, bunga terbantu dalam proses penyebaran serbuk sari. Hubungan ini sering ditemukan di taman, kebun, dan lingkungan sekolah, sehingga sangat mudah diamati dalam kehidupan sehari-hari.
Di sini saya menemukan simbiosis mutualisme antara tumbuhan dan hewan pada pohon jeruk, jeruk purut, dan semut. Hubungan mutualisme berikutnya adalah antara semut dan pohon jeruk purut. Jadi, semut mendapatkan tempat tinggal serta sumber makanan dari pohon tersebut. Sebagai balasannya, semut membantu melindungi pohon dari hama kecil yang dapat merusak daun atau batang. Hubungan ini menunjukkan bahwa makhluk hidup dapat saling membantu untuk bertahan hidup. Yuk kita cari lagi simbiosis mutualisme yang ada di lingkungan sekitar kita. Ini saya berada di sawah dan saya akan mencarinya. Apabila ketemu, saya akan membuatkan videonya. Jadi di sini saya menemukan hubungan simbiosis mutualisme antara tumbuhan dengan tumbuhan, yaitu pohon besar dan lumut. Jadi pohon besar dapat memberikan tempat tinggal bagi lumut, sedangkan lumut dapat memberikan kelembapan kepada batang pohon. Contoh selanjutnya adalah hubungan antara pohon besar dan rumput di bawahnya. Jadi rumput mendapatkan naungan sehingga tidak terkena sinar matahari secara langsung. Sementara pohon terbantu karena rumput menjaga kelembapan tanah dan mencegah erosi. Hubungan ini sering kita jumpai di halaman rumah, taman maupun lapangan. Ayo teman-teman, kita cari lagi hubungan simbiosis mutualisme yang ada di sekitar kita. Selanjutnya yaitu anggrek dan pohon besar. Anggrek sering ditemukan menempel pada pohon besar. Anggrek memanfaatkan pohon sebagai tempat hidup untuk mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Pohon besar tidak dirugikan karena anggrek tidak mengambil zat makanan dari pohon. Bahkan keberadaan anggrek dapat menambah keindahan lingkungan.
Hubungan ini termasuk simbiosis mutualisme yang mudah ditemukan di perkarangan atau hutan. Oke, sekarang saya akan menunjukkan simbiosis mutualisme antara hewan dan manusia. Ketika kita memberi makan hewan, nanti hewan juga akan memberikan kita daging. Simbiosis mutualisme juga terjadi antara ayam dan manusia. Jadi, ayam diberi makan, minum, dan tempat tinggal oleh manusia. Sebagai gantinya, manusia memperoleh telur dan daging dari ayam. Hubungan ini banyak ditemukan di lingkungan pedesaan maupun peternakan kecil. Hubungan mutualisme lainnya adalah antara kucing dan manusia. Kucing mendapatkan makanan dan perlindungan dari manusia. Sementara itu, manusia terbantu karena kucing dapat mengusir atau memangsa tikus yang mengganggu lingkungan rumah. Hubungan ini menunjukkan interaksi saling menguntungkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh hubungan simbiosis mutualisme yang ada di sekitar kita. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa simbiosis mutualisme sangat mudah ditemukan di sekitar kita. Hubungan ini terjadi antara hewan dengan tumbuhan, tumbuhan dengan tumbuhan, serta hewan dengan manusia. Setiap makhluk hidup memiliki peran penting dan saling membutuhkan satu sama lain untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Melalui pengamatan sederhana, kita dapat memahami konsep IPA secara nyata dan konstekstual. Oleh karena itu, lingkungan sekitar dapat dijadikan sumber-sumber belajar yang efektif. Demikian pemaparan video penelitian ini. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga bermanfaat.